Mohon maaf ya, saya off kamera ya. Karena sinyalnya kurang stabil di sini. Suara saya jelas terdengar atau tidak? Jelas. Jelas, Ibu. Jelas, Bu. Jelas. Jelas, Kalau Bu. saya pakai kamera, khawatirnya nanti malah susah untuk join lagi. Gak apa-apa ya, dimaafkan ya. Iya, Ibu, nggak apa-apa. Iya, Bu. Ini mata kuliah keberapa di hari ini? Ke-8, Ibu. Di hari 8, Bu. ini. Masa hari ini ada 8? Ketiga. Ketiga, Bu, sama Ibu. Oh, ketiga. Jadi nggak full ya. Dikira saya ini yang keempat. Bukan ya? Bukan, Bu. Saya sudah menghubungi akademik. Cuman masih dicek oleh bagian akademik. Tapi kita ini aja ya. Mulai saja. Oke, baik teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, Bu. Setelah libur sekian lama, mudik kemana lebaran kemarin? Ke Jawa Tengah, Bu. Ke Jawa Tengah. Jawa Tengahnya di mana, Diva? Kalau Diva di Kudus, terus ke Cilacap, terus ke Banyumas, Bu. Terus pulang ke Bandung. Hai. Ini ya, keliling Jawa Tengah ya. Selain Diva, ada lagi yang mudik? Ke Jawa Timur, Bu. Oh, Firly, Jawa Timur. Jawa Timurnya di mana, Firly? Di Surabaya, Ibu. Surabaya. Memang asli Surabaya? Iya. Lahir di Domisili Surabaya. sini? Kalau di Bandung, ngekos atau ada saudara? Ada rumah sih, Bu. Udah Oh, dari lama di Bandung. Oh, jadi domisilinya di Bandung, cuman kemarin ketika Lebaran mudik. Jadi ke Iya. Jawa Timur mudik ya? Iya, Bu. Kalau sehari-hari di Bandung ya? Iya. Ya. Ada lagi yang lain? Selain Diva, Firly? Yang di luar Jawa ada? Enggak, Bu. Firda dari mana? Enggak, Bu. Oh, nggak ada. Firda, ada orang Jawa dari Firda orang mana? Bandung? Firda orang Cianjur, Bu. Oh, Cianjur. Mudik ke Cianjur. Ya di Cianjur tetap. Cianjur, baik ya teman-teman. Oh ya, sebelumnya minal aizin wal faizin ya. Taqabbalallahu minna wa minkum, siyamana wa siyamakum. Semoga seluruh amalan kita di bulan Ramadan kemarin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Mohon maaf lahir batin juga apabila selama membersamai teman-teman ada perkataan atau perbuatan yang kurang berkenan ya. Baik, bagaimana hasil UTS-nya? Memuaskan? Setelah mengerjakan UTS, bagaimana plong atau greget? Ibu itu soalnya gampang, tapi waktu ngerjain misalkan saya lupa. Ada nggak yang seperti itu? Oh iya Ibu, di soal yang perekonomian Indonesia tuh kita tuh banyak dapat soal yang apaan sih? Yang sepertinya materinya tuh belum tersampaikan gitu, Bu. Oh, masa? Iya, Soal kalau nomor berapa? sebentar ya, Bu. Kalau nggak salah udah semua materinya disampaikan.
kurang kurang tahu mungkin Bu, nggak tahu Firda aja, nggak tahu yang lain. Firda aja kali. Kalau yang lain gimana? Eh, Kayaknya soalnya gampang-gampang semua. Nomor 1 itu kan sektor ekonomi kan, sudah pada pertemuan kedua atau ketiga. Kemudian pertanyaan nomor 2, apa ini permasalahan ekonomi yang dialami? kalau Oh, Ibu gimana? yang tentang cabang-cabang produksi. Kalau Cabang-cabang produksi kan itu sudah pada waktu diskusi. Ya kan, tinggal dieksplor teman-teman di sini. Ya, kan cabang-cabang produksi itu kan apa namanya sistem perekonomian yang di Indonesia ya. Nah, apalagi pada saat apa namanya pada saat UTS kemarin kan teman-teman open all channel ya kan? Open book, open gadget, boleh open internet ya kan? Itu banyak sekali. Coba searching sekarang pasti keluar. Misalkan cabang-cabang produksi yang nomor berapa sih? Nomor berapa sih Frida? Nomor 1 ya? iya Bu, nomor 1 kalau Firda kesusahannya di situ. Nomor 1 di situ tinggal open internet aja keluar Firda. Misalkan apa yang penting bagi negara, misalkan seperti listrik, seperti air, minyak bumi. Nah, itu kan itu adalah apa sistem perekonomian yang dianut oleh Indonesia dan yang menguasai hajat hidup orang banyak seperti apa ya? Seperti BBM ya, pasti BBM itu harus dikuasai oleh negara. Kalau tidak dikuasai oleh negara, nantinya ada pihak-pihak tertentu yang memonopoli gitu. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan berikan 2 contoh cabang produksi tersebut. Cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak tetapi tidak penting bagi negara apa? Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak. Oh, jadi yang pertama cabang yang penting bagi negara yang menguasai hajat hidup dan kedua-duanya yang penting dan menguasai hajat hidup seperti listrik, air, itu kan dikuasai negara. Ada nggak listrik selain PLN ada apa namanya penyedia jasa yang lain nggak selain PLN untuk listrik? Nggak ada kan? Karena itu pasti dikuasai oleh negara karena itu sangat penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak. Menguasai hajat hidup orang banyak itu apa sih? Menjadi kebutuhan seluruh warga masyarakat gitu. Kemudian selain apa namanya? Selain listrik apa? Pertamina, ya kan? Pertamina itu penting bagi negara, ya penting untuk menjalankan roda perekonomian. Kemudian menguasai hajat hidup orang banyak enggak? Ya tentu saja itu juga dibutuhkan oleh seluruh masyarakat gitu. Memang pada waktu materi ya, pertemuan-pertemuan untuk cabang-cabang produksinya saya tidak menyampaikan secara detail, tetapi apa namanya amanat yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 45 ini kemarin tersampaikan kan ya pada saat saya ingat diskusi kelompok ya, diskusi kelompok tentang sistem perekonomian ya, sistem perekonomian di negara-negara lain, sistem perekonomian di apa ada yang terbuka, ada yang tertutup, kemudian sistem ekonomi campuran, yaitu dilihat dari jenisnya terbuka tertutup, kemudian dilihat dari karakteristik yang lainnya, ada yang sifatnya liberal, komunis, kemudian untuk Indonesia sendiri kan menganut sistem perekonomian Pancasila. Nah, di situ tertuang kalau di Indonesia itu dalam amanat undang-undangnya di pasal berapa itu kalau nggak salah pasal berapa ya 27 gitu ya pasal 33 pasal 33 mengamanatkan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak itu dikuasai oleh negara, pasti dikuasai oleh negara.
supaya tidak terjadi monopoli gitu. Seperti yang kemarin minyak kemarin minyak goreng yang langka ya. Kalau minyak goreng itu tidak bersifat monopoli. Jadi oleh negara dibebaskan kepada masyarakat. Siapa nih? Pihak-pihak mana yang akan memproduksi dipersilahkan gitu ya. Itu nantinya menggunakan harga bersaing. Tetapi kalau seperti listrik, seperti BBM, karena itu selain dibutuhkan oleh masyarakat, biaya untuk produksinya itu sangat-sangat tinggi ya. Jadi itu pasti dikuasai oleh negara. Instalasi PLN itu mahal kan, instalasi BBM juga. Kemudian kalau di bidang transportasi misalkan kereta api. Nah, kereta api itu dia menguasai hajat hidup orang banyak. Dan untuk instalasi perkereta-apian itu sangat-sangat besar ya. Makanya di Indonesia untuk PT KAI itu bersifat monopoli karena instalasinya sangat mahal, biaya produksinya mahal dan tentunya itu menguasai hajat hidup orang banyak. Terus kalau di era tahun berapa ya? Di era sebelum tahun 2000-an ya, sebelum muncul smartphone atau sebelum muncul telepon genggam. Pada waktu itu untuk telekomunikasi kita menggunakan telepon ya. Ada yang mengetahui? Mungkin di sini sekarang langka ya rumah-rumah yang menggunakan Yang menggunakan telepon rumah ya, mungkin sudah langka. Nah, pada saat itu di bawah tahun 2000-an untuk telepon rumah itu untuk telekomunikasi itu dikuasai oleh satu BUMN, satu perusahaan namanya telekomunikasi PT Telekomunikasi ya, PT Telkom. Nah, kalau sekarang karena bersaing selain Telkom ada juga nih provider yang lain. Makanya sekarang muncul Indosat, muncul lagi kartu-kartu pasca bayar, prabayar gitu. Kemudian ada Tri atau ada apalagi yang biasanya dipakai? Kalau yang umum dipakai kan seperti Telkomsel, kemudian Indosat. Nah, kalau zaman dulu sebelum era 2000-an itu sifatnya monopoli karena hanya dikuasai oleh PT Telkom. Tapi sekarang sudah bermunculan karena mungkin itu sifatnya terbuka ya. Jadi ada pihak provider lain yang masuk ke Indonesia gitu ya. Begitu Firda. Nanti Firda coba googling ya untuk cabang-cabang produksi yang lain ada di internet. Kalau misalkan cabang-cabang produksi kemarin tidak didiskusikan, itu memang karena akan saya munculkan pada saat UTS. Tetapi dalam sistem perekonomian untuk amanat dari Undang-Undang 45 tersebut sudah disampaikan ya Firda ya. Jadi sebetulnya untuk soal nomor 1 itu sudah dibahas sebetulnya. Hanya saja sampai amanat yang tertuang dari undang-undangnya. Hanya saja untuk cabang produksinya apa memang tidak dibahas pada saat pertemuan ya, pada saat materi. Begitu ya Firda ya. Semoga teman-teman yang lain juga memaklumi karena memang contoh-contoh ini banyak di internet ya. Mungkin Firda tidak membawa gadget atau tidak membuka laptop gitu ya, jadi mungkin agak kesulitan. Gitu ya. Ya Bu, Firda itu Ada lagi? Itu waktu itu bingung membedakan dari poin A, B, C-nya Bu. Ya sebenarnya ya Firda juga open internet, tapi bingung yang membedakan yang memiliki hajat orang banyak dan yang dimiliki negara itu Bu. Yang dimiliki oleh negara. Ya, seperti itu ya Firda ya. Jadi yang yang menguasai hajat hidup orang banyak ya memang yang dibutuhkan oleh seluruh masyarakat seperti itu. Kalau yang penting bagi negara seperti
untuk menjalankan roda pemerintahan seperti itu. Bentar, coba saya lihat ya. Nah, selain apa yang materi yang diberikan, teman-teman ini nggak jalan-jalan ke perpustakaan nggak? Atau hanya mengandalkan internet dan materi yang diberikan? Nah, harusnya teman-teman mempunyai buku pegangan ya, seperti yang disampaikan pada saat pertemuan pertama. Kalau teman-teman memiliki buku pegangan, itu akan sangat membantu karena di situ ada ya. Nah, kalau di bukunya Tulus Tambunan ya, nanti kalau teman-teman belum mempunyai bukunya, teman-teman bisa lihat ke perpustakaan ya. Nah, kalau di buku Tambunan, Tulus Tambunan, ya pada halaman 9 ini tertera nih cabang-cabang produksi yang penting bagi negara, tetapi yang penting bagi negara, cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak. Kemudian cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak. Ini di bukunya Tulus Tambunan ada nih di halaman 9 ya. Coba saya baca dulu ya. Nah, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang jadi dibagi-bagi nih cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, misalkan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara namun tidak menguasai hajat hidup orang banyak, berarti dia cabang-cabang produksinya saja ya. Misalkan industri pesawat terbang itu penting bagi negara karena apa? Karena itu menjadi identitas ya. Dulu kita kenal PT Dirganta, PT di Bandung itu yang pesawat terbang, pabrik pesawat terbang. Nah, itu penting bagi negara, penting untuk identitas negara ya pada saat B.J. Habibie menjadi Menristek ya. Nah, itu penting bagi negara ya, supaya negara kita dikenal oleh negara lain. Kemudian industri pesawat terbang di Bandung PT Ada yang tahu itu yang alamatnya di Pajajaran ya? Ada yang tahu? Apa sih namanya? Kok saya lupa. IPTN. Ada yang pernah mendengar IPTN? Ada IPTN, Industri Pesawat Terbang Nasional atau Industri Pesawat Terbang Nusantara ya. Coba nanti kalian googling. Nah, itu penting bagi negara. Kemudian ada juga industri perkapalan di Surabaya ya. Kemudian ada industri pertahanan di pertahanan. Industri pertahanan itu yang memproduksi alat-alat persenjataan bagi TNI ya, itu PT Pindad, dan itu tidak didistribusikan kepada masyarakat ya, hanya pihak-pihak tertentu yang boleh untuk memiliki dan menggunakannya, PT Pindad gitu ya. Nah, kemudian cabang-cabang produksi yang hanya menguasai hajat hidup orang banyak. Yang hanya menguasai hajat hidup orang banyak seperti apa? Misalkan transportasi, kemudian tadi bahan bakar minyak, itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Kemudian yang dua-duanya, yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, tadi contohnya seperti listrik. Kemudian di sini disebutkan listrik dan telekomunikasi seperti itu ya. Itu adalah cabang-cabang produksinya. Kalau teman-teman teliti atau misalkan teman-teman baca buku referensi itu ada. Kalau di internet saya kurang paham ya, apakah itu jadi teman-teman kalau misalkan menggunakan internet sebagai referensi, teman-teman juga harus jeli ya. Jangan kalau bisa itu yang terpublish ya, artinya terpublish itu sudah melalui proses review.
oleh pihak-pihak berwenang. Kalau misalkan teman-teman hanya mengandalkan situs, apalagi blog gitu ya, yang pertanggungjawabannya kurang bisa secara ilmiah belum bisa dipertanggungjawabkan, itu harus dihindari ya. Nah, ini kenapa nantinya teman-teman ketika ketika menulis skripsi, jadi sudah terbiasa selalu menggunakan referensi yang jelas, referensi yang referensi yang memang referensi yang tidak asal-asalan gitu ya, seperti blog, malah Wikipedia pun untuk penulisan karya tulis ilmiah itu sebetulnya dihindari ya, karena itu setiap orang bebas kan ya untuk mengungkapkan pendapat atau apa, tetapi secara ilmiah itu belum bisa dipertanggungjawabkan. Jadi ini juga teman-teman bukan hanya untuk perekonomian Indonesia saja, tetapi untuk mata kuliah secara umum. Jadi gunakanlah referensi-referensi yang memang jelas pertanggungjawabannya. Jadi teman-teman bisa menggunakan karya tulis ilmiah, jurnal-jurnal yang terakreditasi ya, yang jurnal-jurnal ilmiah yang memiliki high index. Itu sudah jelas secara ilmiah itu diakui gitu ya. Jadi jangan sembarangan ketika misalkan kita mengklik di Google ya, mencari sesuatu di Google pasti itu ada, tetapi hindari yang namanya blog ya, atau kalau sekarang kalau dulu namanya blogger ya, misalkan Firda blogger misalkan. Nah, itu dihindari karena itu belum tentu belum tentu pertanggungjawabannya. Bisa saja misalkan yang kita referensi yang kita dapatkan itu misalkan dia hasil dari plagiat ya, hasil dari karya orang lain. Nah, itu harus dihindari. Jadi biasakan mencari sumber-sumber yang jelas penulisnya, jelas pengarangnya, dan tentu saja bisa dipertanggungjawabkan secara akademik ya. Begitu ya untuk UTS kemarin. Ada yang ingin konfirmasi kembali selain apa yang tadi disampaikan oleh Firda? Ya, jadi untuk nomor 1 saya klarifikasikan kembali bahwa soal nomor 1 ini sebetulnya pernah dibahas ya, hanya saja memang ini terkait dengan sistem perekonomian, hanya saja untuk detail cabang-cabang produksinya memang secara sadar saya juga tidak membahas ya, tidak didiskusikan di sini gitu. Jadi memang pengetahuan teman-teman dibutuhkan di sini. Jadi nanti ke depannya untuk UAS atau untuk UAS PEI atau untuk UAS mata kuliah yang lainnya, coba teman-teman bisa membuka pikirannya, membuka wawasannya. Jadi jangan hanya materi yang disampaikan saja, tetapi teman-teman bisa perdalam ya dari materi-materi sumber yang lainnya ya. Begitu ya. Nah, baik, silakan Firly. Terima kasih Bu sebelumnya. Ya, sama-sama. Ibu izin bertanya. Enggak. Tadi yang buku referensi itu judulnya apa ya, Bu? Bukunya namanya Perekonomian Indonesia dari Tulus Tambunan. Jadi di perpustakaan ini banyak nih teman-teman nih buku perekonomian Indonesia. Memang untuk tahun terbitnya ya bervariasi ya. Ada yang baru, ada yang sudah lama ya. Tapi selagi ini masih digunakan boleh-boleh saja gitu ya. Ini buku Tulus Tambunan ini tahun 2012 yang saya gunakan. Kalau misalkan teman-teman cari di toko buku, pasti kemungkinan cetakannya lebih baru ya.
Cuman biasanya Tulus Tambunan ini beliau selalu memberikan referensi. Jadi cetakan-cetakannya sudah banyak ya. Sudah banyak. Nah, cetakan yang saya pegang ini cetakan kedua tahun 2012. Di perpustakaan banyak kok buku-buku yang memang untuk tahunnya tidak begitu baru, tetapi itu masih bisa digunakan. Ya, seperti itu. Daripada teman-teman hanya mengandalkan internet ya. Kalau mengandalkan internet, jadi ketika mendapatkan soal baru googling ya. Kalau teman-teman memiliki buku referensi, ini teman-teman bisa menjadi bahan untuk memperluas wawasan teman-teman, gitu ya. Baik Ibu, terima kasih. Ya. Sebelumnya ada yang belum pernah ke perpustakaan? Perpustakaan kita cukup nyaman ya. Cukup nyaman, buku-bukunya pun lumayan banyak. Tempatnya enak, dingin. Jadi kalau teman-teman memiliki waktu luang bisa main ke sana ya. Nah, untuk materi kali ini saya hanya sedikit memberikan materi, dan ini disclaimer ya, untuk pertemuan ke-9, pertemuan minggu depan itu insya Allah saya akan melakukan pelatihan ya, pelatihan dalam rangka untuk memperkaya kompetensi sebagai pengajar. Jadi mohon maaf selama 1 minggu ya, minggu depan 1 minggu itu kemungkinan besar saya tidak akan masuk kelas gitu ya. Nah, teman-teman sudah mendapatkan informasi atau belum untuk perkuliahan luring? Sudah mendapatkan informasi atau belum? Sudah Ibu. Sudah, Bu. Sudah. Kita luring di pertemuan keberapa? Ke-10, Bu. Ke-10. Pertemuan ke-10. Ya, baik, pertemuan ke-10 insya Allah kita akan luring ya, apabila kondisinya semakin membaik ya. Kita sama-sama berdoa semakin membaik. Nah, apabila terjadi hal di luar kendali, ya mungkin kebijakan daring akan diterapkan kembali. Nah, untuk luring kita tidak bisa kita tidak bisa bebas ya menentukan, misalkan ketika saya ada keperluan terus mencari penggantinya akan lebih sulit dibandingkan dengan pada saat kita daring. Kalau pada saat kita daring untuk mencari pengganti ketika pertemuan tidak bisa dilaksanakan lebih mudah ya, tinggal menyamakan jadwal antara teman-teman dengan jadwal saya. Tetapi kalau luring, selain menyamakan jadwal antara teman-teman dengan jadwal pengajarnya, ketersediaan kelas pun harus diperhatikan ya. Jadi memang untuk luring agak sedikit memiliki kompleksitas yang berbeda ya. Nah, jadi sebetulnya saya menghindari untuk melakukan penggantian ketika luring nanti. Nah, selama pertemuan ke-9 pekan depan, saya sebetulnya sudah memberikan tugas ya. Di pertemuan ini saya memberikan tugas yang mana teman-teman kerjakan, dan tugasnya sifatnya tugas kelompok. Jadi ketika minggu depan, kalaupun saya tidak hadir, saya akan membuka ruang perkuliahan ya. Ruang perkuliahan, dan silakan teman-teman melakukan diskusi kelompok di sana. Jadi tugasnya adalah teman-teman untuk nanti saya sampaikan. Kemudian silakan teman-teman cari dan presentasikan. Ya, jadi walaupun saya hadir, tetapi mungkin tidak all out. Saya tidak karena pastinya nanti saya akan dua device ya. Saya hanya membuka channel untuk teman-teman. Silakan teman-teman gunakan untuk presentasi kelompok. Nanti presentasinya misalkan bisa minta bantuan di sini siapa? Huda ya. Perwakilan kelasnya ya. Atau ketua kelasnya siapa bisa
meminta bantuan perwakilan kelas untuk untuk memimpin jalannya diskusi kelompok ya. Jadi setiap kelompok nanti presentasi seperti biasa. Nanti ada kelompok yang presentasi, ada kelompok yang menanggapi atau bertanya, dan ada kelompok yang memang ditugaskan untuk menjadi moderator ya. Jadi kita selain mempelajari mengenai PEI-nya, selain mempelajari mengenai materi perekonomian Indonesianya, jadi di sini saya ingin meningkatkan kompetensi teman-teman di hal yang lainnya. Jadi untuk diskusi kelompok atau untuk mengutarakan pendapat gitu ya, saya beri ruang itu kepada teman-teman. Gitu ya. Jadi untuk pertemuan ke-9 kemungkinan besar saya tidak bisa hadir secara full ya. Saya hanya menyampaikan membuka perkuliahan. Silahkan perkuliahannya nanti digunakan oleh teman-teman untuk melaksanakan diskusi kelompok ya. Nanti pembagian kelompoknya mungkin mengikuti kelompok-kelompok yang sudah kemarin ya. Silahkan teman-teman selama 1 minggu ini dipersiapkan, dan nanti pada hari Selasa ya, Selasa depan, silahkan teman-teman gunakan untuk presentasi ya. Nah, saya akan mencoba untuk sharing terlebih dahulu. Saya share terlebih dahulu ya materi untuk hari ini dan untuk minggu depan ya. Browse my computer. Ibu mohon maaf, izin bertanya. Ya, boleh. Ibu itu kelompoknya sama yang waktu kemarin ya Bu ya, yang bertiga itu ya? Oh, kelompoknya bertiga. Bentar ya, saya buka dulu materinya ya. Nah, jadi saya langsung ke tugasnya dulu lah ya, supaya clear ini ya. Karena saya khawatirnya untuk mendapat penggantian perkuliahan itu agak sulit ya. Jadi kita sama-sama memanfaatkan waktu yang ada untuk digunakan untuk perkuliahan perekonomian Indonesia ini ya. Nah, jadi sudah terlihat atau belum? Sudah, Ibu. Sudah terlihat? Sudah ya? Nah, saya langsung ke sini. Nah, di sini ini tugas. Nah, tugas kelompok ya. Jadi materi kita kali ini adalah tentang pertumbuhan ekonomi. Apa itu pertumbuhan ekonomi? Nanti coba teman-teman baca slide demi slide-nya ya. Saya sampaikan ini sebagai pengantar untuk di pertemuan yang akan datang. Ini pertumbuhan ekonomi, kemudian pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kalau dilihat dari datanya ini berfluktuasi ya. Pertumbuhan ekonomi ini sangat penting sebagai salah satu indikator kesejahteraan masyarakat. Walaupun sebetulnya pertumbuhan ekonomi ini adalah hanya salah satu aspek ya. Jadi kalau kita melihat kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah atau di suatu negara, ini bisa dilihat dari berbagai macam aspek, dan salah satunya adalah aspek ekonomi ya. Nah, pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu menjadi salah satu indikator bahwa masyarakat di lingkungan tersebut sejahtera. Ya, saya sebutkan di sini di garis bawahi hanya salah satu aspek ya. Padahal untuk melihat tingkat kesejahteraan masyarakat itu banyak sekali aspeknya, dan salah satunya adalah aspek ekonomi ya. Nah, kesejahteraan masyarakat ini bisa dilihat dari aspek ekonominya. Kalau misalkan aspek ekonominya baik berarti tingkat kesejahteraan masyarakatnya pun baik. Tetapi kalau misalkan dilihat dari ekonominya ternyata kurang baik atau jelek, maka bisa
bisa terlihat bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat di negara tersebut juga kurang baik. Nah, aspek ekonomi ini untuk melihat kesejahteraan masyarakat bisa dilihat dari pendapatan nasional ya. Sudah disampaikan di pertemuan-pertemuan yang lalu bahwa pendapatan nasional ini dapat diukur melalui PDB ya. PDB. Makanya kalau misalkan PDB-nya meningkat, makanya dia bisa kalau PDB-nya tumbuh atau meningkat, maka kesejahteraan masyarakat pun akan meningkat ya. Nah, jadi untuk mengukur pendapatan nasional bisa dilihat dari PDB. Apa itu PDB? Pertemuan kemarin, pertemuan yang lalu kita pernah membahas ya, PDB itu produk domestik bruto, yang mana bisa dilihat dari lapangan usaha atau bisa dilihat dari konsumsi ya, bisa dilihat dari produksi dan konsumsi. Kalau produksi berarti kemarin yang ada sektor pertanian, sektor industri, sektor jasa, kemudian sektor lapangan usaha yang lain, transportasi, kemudian komunikasi dan yang lainnya ya. Nah, kalau dilihat dari sisi konsumsi itu bisa dilihat dari konsumsi masyarakat, investasi, kemudian pengeluaran pemerintah dan ekspor impor di negara tersebut ya. Nah, kalau di masa-masa awal pembangunan ekonomi untuk negara berkembang ya, negara-negara yang baru melaksanakan perencanaan pembangunannya itu negara tersebut pastinya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi ya, dia mengejar pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Dengan cara apa? Pertumbuhan ekonomi dilihat dari PDB, berarti dilihat dari produksi yang dilakukan oleh negara-negara tersebut. Ya, produksi bisa dalam barang, berbentuk barang ataupun jasa ya. Nah, untuk negara-negara yang sudah mapan, lebih maju, pembangunan ekonomi itu bukan lagi orientasinya pada pertumbuhan, tetapi dilihat distribusi pendapatan ya. Jadi teman-teman nanti bisa lihat nih ya, bisa melihat bahwa negara yang tingkat yang total PDB-nya tinggi ya, sebetulnya bisa dilihat nih apakah kesejahteraannya juga tinggi, masyarakatnya juga memiliki kesejahteraan yang tinggi ya. Sebetulnya belum tentu, hanya saja itu adalah salah satu faktor tadi, salah satu indikator ya. Nah, bisa jadi misalkan di Indonesia lah contohnya. Indonesia dengan jumlah penduduk yang sangat banyak ya, sangat banyak dengan jumlah PDB yang sedemikian. Pada waktu minggu kemarin kita pernah melihat PDB Indonesia mencapai berapa triliun ya. Nah, PDB Indonesia merupakan pendapatan seluruh warga Indonesia ya. Tetapi bisa dilihat apakah PDB pendapatan seluruh warga masyarakat tersebut, apakah setiap penduduk memiliki pendapatan yang sama, penduduk satu dengan penduduk yang lain memiliki pendapatan yang sama gitu ya. Kita bisa melihat pendapatan per kapitanya ya. Kalau pendapatan per kapita berarti total PDB dibagi dengan jumlah penduduk di negara tersebut. Bisa dibayangkan ya, misalkan nih suatu rumah tangga, suatu keluarga, seorang ayah, suatu rumah tangga yang yang hanya ayahnya saja yang bekerja, misalkan memiliki pendapatan 1.000 ya, 1.000 rupiah misalkan, 1.000 rupiah. Nah, si keluarga tersebut terdiri dari 5 orang. Berarti pendapatan per kapitanya adalah 1.000 dibagi 5 orang tersebut. Berarti masing-masing orang sebetulnya berkontribusi seberapa? 200 ya. 1.000 dibagi 5 sama dengan 200. Nah, kalau di rumah tangga yang lain, di keluarga yang lain, ada juga dia memiliki sama pendapatannya 1.000 misalkan. Tetapi dia anggota keluarganya hanya 3, berarti pendapatan per kapitanya berapa? 1.000 dibagi 3 ya. Jadi bisa dilihat tingkat kesejahteraannya. Apakah lebih sejahtera yang jumlah anggota keluarganya sedikit ataukah jumlah anggotanya yang banyak gitu ya. Makanya sebetulnya memang
ketika kita melihat kesejahteraan hanya dilihat dari PDB saja, itu sebetulnya belum mewakili ya. Belum mewakili bahwa kesejahteraan masyarakat itu sama seperti jumlah PDB yang dimilikinya. Gitu ya. Nah, kemudian ini pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa kita lihat ya, berfluktuasi ya. Berfluktuatif. Dari kita bisa melihat nih ada palung. Kalau di apa namanya? Kalau di laut ini namanya palung ya. Palungnya sangat dalam. Nah, kalau di laut palung yang sangat dalam itu kan berbahaya. Nah, sama juga ini dengan grafik. Grafik yang seperti ini berarti dia palungnya ke dalam, berarti ini pertumbuhan ekonominya jatuh nih. Nah, bisa kita lihat ini kalau misalkan kita jeli ini ada di tahun berapa? Di tahun antara 97, 98, 99. Pasti di mana ini terjadi krisis ekonomi ya yang yang dialami oleh hampir seluruh negara ya. Kita bisa lihat kalau pertumbuhan ekonomi di Indonesia asalnya ini sebelum krisis ekonomi dia di atas 0 ya, positif. Kemudian kita turun drastis pada saat krisis ekonomi dan sedikit setelah ekonomi mulai pulih, pertumbuhan ekonomi Indonesia pun menjadi meningkat seperti itu ya. Teman-teman ini bisa melihat datanya di BPS ya. Sebetulnya saya juga tadinya akan memberikan tugas untuk ini, tetapi kebanyakan tugas juga kurang baik ya. Nah, ini pertumbuhan ekonomi ya. Pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi atau pertumbuhan ekonomi untuk periode waktu yang panjang ya, bukan yang sangat tinggi tapi periode waktu yang panjang ini lambat laun akan mengakibatkan terjadinya perubahan struktur ekonomi. Apa sih perubahan struktur ekonomi? Struktur ekonomi itu sektor-sektor lapangan usaha yang pada waktu materi sebelumnya dikenal dengan apa? Sektor pertanian. Ada berapa sektor ya? Sektor pertanian, sektor industri, sektor jasa, sektor lainnya. Nah, kalau pertumbuhan ekonomi secara dalam waktu yang lama dia tumbuh terus-terusan, ya ini akan mengakibatkan perubahan struktur ekonomi, ya. Struktur ekonomi. Jadi kalau analoginya seperti ini. Jadi misalkan suatu keluarga memiliki pendapatan 1.000 per bulan misalkan. Bisa dibayangkan ya kalau zaman sekarang 1.000 per bulan akan mendapatkan apa. Mungkin makannya juga sehari paling sekali. Sudah sehari sekali paling makannya dengan garam saja atau dengan asin misalkan seperti itu. Kemudian si orang tua tersebut, si kepala keluarga tersebut selain bekerja pada bidang yang sebelumnya, dia juga mencari sampingan nih, mencari tambahan supaya pendapatan keluarganya meningkat ya. Nah, ternyata si bapak ini sukses nih. Dia mendapatkan pekerjaan mendapat pekerjaan yang lebih layak sehingga pendapatannya meningkat yang asalnya 1.000 jadi 10.000 ya. Naik kan berkali-kali lipat. Nah, si bapak tersebut pasti keluarga tersebut ingin meningkatkan taraf kesejahteraannya yang tadinya hanya makan sehari sekali karena pendapatannya sudah meningkat. Si bapak tersebut atau keluarga tersebut mengelola pendapatannya sehingga sehari itu tidak lagi makan sekali, tetapi sekarang sudah 2 kali. Atau misalkan lauk pauknya pun menjadi bervariasi. Nah, seperti itu ya. Itu analogikanya. Analogi sederhana. Sama seperti negara pun seperti itu. Kalau misalkan pertumbuhan ekonomi terjadi terus-menerus, maka dari sisi konsumen, ya, dari sisi masyarakat, atau dikenal istilah ekonominya adalah permintaan agregat, ini akan membawa perubahan selera kepada masyarakat, ya, terrefleksi
pada perubahan pola konsumsi. Konsumsinya bukan hanya makanan saja, ya makanan salah satunya. Tapi misalkan yang asalnya pendapatannya biasa-biasa saja, menggunakan fashion yang biasa saja, karena sudah memiliki pendapatan yang jauh lebih banyak, maka biasanya kita ingin dong menggunakan barang-barang yang branded, misalkan barang-barang yang baru gitu ya. Nah, itu akan salah satu ciri dari masyarakat yang terjadi perubahan struktur ekonomi yang asalnya misalkan pakaiannya biasa saja menjadi branded, kemudian misalkan untuk alat transportasi yang asalnya menggunakan moda transportasi angkot misalkan sekarang menjadi Grab misalkan seperti itu, atau misalkan untuk yang keluar kota atau keluar Pulau Jawa yang biasanya menggunakan kapal feri, kapal penyeberangan, ini menggunakan pesawat seperti itu ya. Nah, itu adalah salah satu perubahan yang terjadi di masyarakat dikarenakan adanya peningkatan pendapatan pada masyarakat tersebut. Itu dilihat dari sisi konsumen ya. Namun dilihat dari sisi produsen juga sama. Misalkan sisi produsen kan pasti si produsen ingin memproduksi barang-barang yang lebih berkualitas atau ingin memproduksi barang yang lebih banyak, tetapi dengan waktu yang sedikit misalkan. Jadi dia akan membeli mesin-mesin baru, kemudian membeli faktor-faktor produksi dengan tenaga teknologi yang lebih canggih misalkan. Kemudian kalau SDM-nya pun meningkat, maka si produsen pasti akan memproduksi barang-barang atau jasa yang jauh lebih berkualitas ya. Kemudian penemuan material-material baru untuk diproduksi juga menjadi salah satu faktor pendorong terjadinya perubahan dikarenakan adanya pertumbuhan ekonomi ya. Nah, seperti itu. Jadi dilihat dari kedua sisi, baik konsumen maupun produsen, apabila terjadi perubahan atau terjadi pertumbuhan ekonomi, maka akan terjadi perubahan struktur perekonomian. Nah, biasanya untuk di tingkat negara, biasanya pertumbuhan ekonomi, perubahan struktur ekonomi ini lebih terlihat dari lapangan usahanya. Sektor apa sih yang biasanya itu berubah ya? Biasanya untuk pertumbuhan ekonomi yang masih rendah, biasanya itu sektor pertanian menjadi sektor andalan di negara tersebut. Tetapi karena perubahan struktur ekonomi, jadi terjadi perubahan juga yang asalnya pertanian, misalkan jadi sektor industri ya. Nah, contohnya misalkan Singapura. Singapura adalah negaranya kecil ya, tetapi dia memiliki PDB yang sangat-sangat tinggi ya. Singapura sudah melalui proses perubahan struktur ekonomi. Singapura tidak struktur ekonominya tidak ditopang oleh pertanian, tetapi ditopang oleh industri. Nah, biasanya untuk negara-negara maju, ya struktur ekonominya itu banyak di kontribusi terbesarnya dari industri, dari jasa, seperti itu. Beda dengan negara-negara yang berkembang, seperti Indonesia misalkan. Indonesia masih ditopang oleh sektor pertanian. Ya, nanti teman-teman bisa menggali lebih dalam mengenai ini. Teman-teman bisa membaca data dari BPS, apakah iya Indonesia sudah sudah ada di tahapan perubahan struktur ekonomi, dilihat dari sektor-sektor yang ada pada produk domestik bruto ya. Nah, ini pertumbuhan ekonomi dilihat dari permintaan dan penawaran. Kemudian saya mau ke sini. Ini sumber-sumber pertumbuhan ekonomi. Nah, waktu itu juga pernah disampaikan ya, kalau PDB itu ditopang oleh CIGNX ya. Jadi untuk C itu konsumsi, I investasi, G pengeluaran pemerintah,
X ekspor dan M impor. Jadi kalau misalkan suatu negara ingin meningkatkan pertumbuhan ekonominya, bisa dilihat dari ini, dari sumber-sumber perekonomian ini. Apakah pertumbuhan ekonomi akan yang menjadi targetnya adalah konsumsinya atau investasinya atau pengeluaran pemerintah. Ini bisa dilihat dari sumber-sumber pertumbuhan ekonomi. Kemudian ini ada teori dan model pertumbuhan ekonomi ya, dimulai dari teori klasik, teori neo-Keynesian, teori neoklasik, teori modern. Silahkan nanti teman-teman baca ya. Ini lebih banyak bercerita mengenai teori-teori model pertumbuhan ekonomi ya. Dan yang saya ingin garis bawahi adalah satu teori neoklasik, di mana teori neoklasik ini salah satu pencetusnya adalah Rostow ya. Jadi di teori neoklasik ini adalah mereka didasarkan pada kritik atas kelemahan-kelemahan atau penyempurnaan terhadap teori klasik model pertumbuhan ekonomi. Kalau dalam teori klasik ya, pertumbuhan ekonomi ini dipacu oleh semangat untuk mendapatkan keuntungan maksimal ya. Keuntungan maksimal bisa didapatkan dari tabungan, investasi ya, tetapi setelah diteliti ternyata dari teori klasik ini ketika tabungan meningkat, investasi meningkat, lapangan pekerjaan meningkat, malah produktivitasnya menurun, dan ini dikritisi oleh pandangan teori neoklasik. Salah satunya adalah Rostow. Nah, oleh karena itu, Rostow membuat nih tahapan-tahapan pertumbuhan ekonomi. Dalam teorinya Rostow ada 5 tahapan pertumbuhan ekonomi. Yang pertama adalah traditional society, kemudian atau masyarakat tradisional. Tahap yang kedua adalah precondition for take off. Jadi tahap di mana prekondisi ya sebelum perekonomian bisa lepas landas. Kemudian tahap yang ketiga adalah take off, yaitu tahap lepas landas. Dan yang keempat adalah the drive to maturity, atau tahap di mana perekonomian sudah mencapai titik kedewasaan. Dan yang terakhir adalah the age of high mass consumption, di mana tingkat konsumsi masyarakat ini sangat tinggi. Nah, kembali lagi ke ke tugas ya. Jadi teman-teman silahkan nih cari ya penjelasan mengenai tahap-tahap pertumbuhan dari Rostow ini ya. Silahkan teman-teman cari, setiap kelompok mencari kelima tahap pertumbuhan ekonomi menurut Rostow ini. Tetapi nantinya yang akan dipresentasikan setiap kelompok cukup untuk mempresentasikan satu tahapan saja. Jadi ada 5 tahapan. Jadi kelas ini dibagi ke dalam 5 kelompok ya. Kalaupun misalkan minggu kemarin satu kelompok itu terdiri dari 3 orang, jadi sekarang karena jumlah kelompoknya ada berapa? Jumlah orangnya ada 30 ya. Jadi silahkan kelompok 1 misalkan bergabung dengan kelompok 2, kelompok 3 dengan kelompok 4, dan seterusnya ya. Dan nanti cari nih hal-hal apa saja sih yang harus didiskusikan. Yang pertama tentu definisi dari setiap tahapan pertumbuhan ekonomi. Kemudian yang kedua, faktor utama pemicu pertumbuhan ekonomi tersebut. Kemudian yang ketiga, yang penting adalah ciri-ciri setiap tahapan pertumbuhan ekonomi. Dan yang kelima adalah nanti teman-teman analisa nih pertumbuhan ekonomi Indonesia dimulai tahun 1970 sampai 2021 lah ya. Kalau 2022 kan ini masih berjalan ya. Nah, nanti silahkan teman-teman untuk yang nomor 4 ini teman-teman silahkan nih buat dalam bentuk tabel seperti ini. Nanti teman-teman bisa pilah-pilah nih, misalkan tahap masyarakat tradisional di Indonesia ini misalkan ada di era 70-an misalkan, atau di era sebelum tahun 70-an, atau pada saat
pada saat pemerintahannya Soekarno misalkan, karena di sana tingkat pendapatan per kapitanya masih relatif kecil misalkan ya, lapangan pekerjaan masih terbatas. Kemudian nanti di era yang kedua pre-kondisi lepas landas, ternyata ada di era Orde Baru, awal munculnya Orde Baru ya, pre-kondisi lepas landas itu misalkan seperti itu. Kemudian di era yang ketiga, Indonesia sudah mulai lepas landas nih di sini gitu ya. Kemudian yang keempat, Indonesia sekarang di tahun 2020-2021 Indonesia sudah ada di tahap mature atau bahkan tingkat konsumsi Indonesia mulai tinggi gitu ya. Nah, silakan teman-teman nanti diskusi kelompok di pertemuan yang ke-9 ya, gitu. Baik, itu saja yang saya sampaikan. Ada yang ingin ditanyakan khususnya terkait dengan tugas? Mangga dipersilahkan. Ibu izin bertanya sebelumnya. Ya. Untuk pertemuan yang ke-9 berarti kita besok mengadakan meeting sendiri tanpa Ibu gitu ya, Bu? Jadi pertemuan 9 itu hari Selasa kan ya? Hari Selasa. Kalau misalkan hari Selasa ya, jadi sama saya tetap channelnya sama saya dibuka Huda ya. Jadi channelnya tetap saya buka, jadi teman-teman silahkan diskusi di channel yang dibuka tersebut. Jadi tetap saya sebetulnya hadir, hanya saja saya tidak engage dengan teman-teman karena saya harus mengikuti pelatihan gitu ya. Soalnya kalau misalkan saya tidak kalau misalkan kita ganti ke pertemuan yang luring, saya khawatirnya bukan hanya kita mencocokkan jadwal saja, tetapi kita juga mencocokkan dengan kelas yang ada di sana. Cukup crowded juga ya pihak akademik untuk mempersiapkan kalau misalkan ada pertemuan yang dipindah tidak sesuai dengan jadwalnya, begitu Huda. Jadi strategi saya nanti teman-teman melakukan diskusi, saya juga ikut hadir di sana, tetapi saya hanya membuka, tidak engage secara full dengan teman-teman. Begitu Huda. Baik Ibu, terima kasih Ibu. Ya, jadi teman-teman silahkan nanti teman-teman belajar untuk mengkondisikan bagaimana sih diskusi kelompok ya. Jadi nanti misalkan dipimpin oleh Huda, jadi mau sistemnya dikocok atau bagaimana, silakan. Siapa yang mendapatkan kelompok mana yang mendapatkan tahapan tradisional society, misalkan siapa yang mendapatkan precondition for take off sampai yang mass consumption, itu silahkanlah mekanismenya diserahkan kepada Huda dan teman-teman ya, mau dikocok atau bagaimana. Kemudian yang kedua, pada saat presentasi nanti dikondisikan ada kelompok yang melakukan presentasi, ada kelompok yang bertanya, dan ada kelompok yang menjadi moderator ya. Jadi kelompok moderator misalkan kelompok 1 yang presentasi, kemudian kelompok 2 yang menanggapi, yang bertanya ya. Dan kelompok 3, wakil dari kelompok 3 dia menjadi moderator pada diskusi tersebut gitu ya. Kalau misalkan masih ada waktu, dipersilahkan nih kepada kelompok lain untuk bertanya atau untuk menanggapi, begitu ya. Karena ini semuanya sama, semuanya teman-teman diberikan tugas yang sama untuk berdiskusi mengenai kelima tahapan ini. Hanya saja yang dipresentasikan setiap kelompok hanya 1 tahapan saja, gitu ya. Begitu Huda? Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Atau teman-teman yang lain? Untuk pertemuan ke-9 besok, kita langsung presentasi ya Ibu? Ya. Langsung presentasi. Nanti saya buka ya. Saya buka kalau misalkan saya ada kesempatan untuk menyapa teman-teman, insya Allah saya sapa. Tetapi kalau misalkan tidak ada kesempatan, saya persilakan kepada Huda untuk untuk membuka ya, untuk mempersilahkan kepada teman-teman yang akan presentasi untuk mempresentasikan materi
materinya. Begitu. Baik, terima kasih Bu. Iya. Ada lagi selain Huda? Semoga bisa difahami ya penjelasan mengenai pertumbuhan ekonomi dan tugas yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi. Mangga kalau tidak ada, saya cukupkan untuk pertemuan kali ini. Mohon maaf apabila memang terkesan untuk pertemuan ke-9 saya padatkan di pertemuan kali ini. Saya coba untuk membuat tugas supaya di pertemuan 9 teman-teman juga mempunyai bekal ya. Saya sebetulnya setiap pertemuan saya inginnya itu teman-teman sudah memiliki atau sudah membaca materi ya. Kalau misalkan atas kesadaran sendiri sebetulnya memang saya pun agak sulit ya. Tetapi kalau menggunakan strategi lain dengan adanya tugas kelompok ini akan sangat-sangat membantu teman-teman untuk untuk memiliki modal awal atau untuk memahami materi yang akan disajikan di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Begitu ya. Mangga kalau tidak ada saya cukupkan ya. Saya izin untuk download attendance list-nya. Begitu ya, semoga teman-teman dilancarkan untuk mengerjakan tugasnya. Silahkan untuk mekanismenya saya serahkan kepada Huda dan teman-teman. Ya, saya akhiri pertemuan kali ini. Apabila tidak ada yang ingin disampaikan lagi, terima kasih atas partisipasinya, atas perhatiannya, dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Itu saja ya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.